Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, guys. Jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mentranslasikan flowchart looping yang sudah kita pelajari di video sebelumnya ke dalam Java. Oke, kita langsung mulai aja. Nah, di sini seperti yang bisa kalian lihat ya, di sebelah kanan sini sudah ada flowchartnya yang sudah kita bahas di video sebelumnya. So, kita mulai dengan NetBeans-nya. Kita mulai dengan membuat satu kelas baru. Oke. Kita klik dulu di project Alpro Java-nya. Ya, kita buat satu Java main class baru. Ya, kita buat namanya adalah looping for. Ya, kita klik finish. Oke, kita tunggu beberapa saat. Ya, sudah ada kelas dan main kelasnya. Oke, kita akan lakukan di sini. Nah, untuk pertama kita akan membuat coding untuk looping for. Ya, kita buka kembali flowchartnya. Ya, nah di sini diawali dengan inisialisasi terhadap variabel awalnya. Ya, nah kita akan lihat caranya. Oke, kita langsung buat saja di sini for. Ya, nah kita berikan bloknya. Nah, untuk for, ya formatnya adalah variabel awalnya, ya. Nah, variabel awalnya adalah x, ya, dimana x sama dengan 1. So, kita deklarasikan variabelnya tidak lagi terpisah di luar blok for-nya, tapi langsung di dalam for-nya, ya. Nanti kita bisa bedakan dengan translasi untuk while dan do while. Oke, for yang pertama, ya kita buat integer x sama dengan 1. Oke, nah selanjutnya kondisinya, ya. Nah, kondisi yang menyatakan kapan looping akan berhenti. Oke, x lebih kecil dari 6, ya. Dan terakhir adalah increment-nya, ya. X sama dengan x plus 1. Nah, untuk ini kalian dapat menuliskan beberapa opsi, ya. Pertama, seperti yang di flowchart, misalnya x plus 1 seperti ini, ya. Nah, ataupun kalian bisa membuat dengan x plus plus, ya, ataupun plus plus x, ya. Nah, adapun untuk x plus plus ataupun plus plus x, nah ini hanya berlaku kalau increment atau ya incrementnya ataupun nanti decrementnya, ya, x min min gitu misalnya. Nah, itu kalau hanya bertambah atau berkurang 1, ya. Kalaupun kalian logikanya lain, nah maka misalnya nih x sama dengan x plus 2, nah otomatis kalian harus menuliskan seperti ini gitu, ya. Oke, kita kembali ke sini, kita buat aja seperti di flowchart, x sama dengan x plus 1. Nah, selanjutnya baru kita buat apa yang ingin ditampilkan di dalam loopingnya. Nah, di sini yang akan ditampilkan adalah bagian untuk mencetak nilai x. So, kita hanya membutuhkan system.out.print, ya. Oke. Kita tuliskan x, ya, karena kita akan menampilkan nilai x. Nah, sesimpel itu, jangan lupa di save, ya. Selanjutnya kita akan jalankan. Ya, bisa dilihat, ya. Hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Simple, ya, simple sekali. Oke. Nah, kalau misalnya kalian mau merubah logika untuk untuk batasannya, ya. Nah, di
sini bisa juga kalian mengganti dengan lebih kecil sama dengan, tapi dari 5 ya, karena 5-nya termasuk akan dicetak gitu ya. Nah, kita save, kemudian kita runkan kembali. Nah, hasilnya juga sama, 1, 2, 3, 4, 5. Gampang ya. Nah, lebih gampang melakukan coding loopingnya ya, daripada tadi kita melakukan pengujian terhadap flowchart-nya. Oke, nah sekarang kita akan membuat looping yang lain, yaitu looping menggunakan while ya. Nah, sekarang kita buat kembali ya, misalnya new Java main class-nya. Nah, di sini kita buat looping while. Oke. Nah, kita klik finish. Nah, ya, kita langsung buat di main void-nya ya. Nah, di sini kita harus mendefinisikan variabelnya di luar dari while-nya. Kalau tadi kan di for sebelumnya ya, kita mendefinisikan variabel awalnya itu langsung di dalam blok for-nya ya. Nah, untuk while ya kita lakukan di luarnya. Oke, kita buat integer x sama dengan plus 1. Ini untuk menyatakan nilai awalnya. Oke. Nah, selanjutnya kita langsung while, kita buat bloknya. Nah, yang pertama kita buat adalah kita memasukkan dulu nilai kondisinya. Nah, di sini di flowchart-nya kondisinya adalah x lebih kecil dari 6. So, kita buat x lebih kecil dari 6. Nah, selama x lebih kecil dari 6, dia ngapain? Nah, kita tambahkan kedua proses ini. Ya. Yang pertama adalah dia akan menampilkan nilai x, ya, system.out.print. Oke, tampilkan x. Nah, setelah x ditampilkan, ngapain lagi? Baru dilakukan increment-nya. X sama dengan x plus 1. Oke. Ya, x sama dengan x plus 1. Selesai. Ya, kita save. Ya, sekarang kita running. Ya, kita runningkan run filenya. See, hasilnya juga sama. 1, 2, 3, 4, 5. Simple ya. Simple banget. Dan ini juga sama seperti tadi. Kalau kalian mau mengganti batasannya, so pakai sama dengan 5. Seperti itu. Save kembali. Ya, coba runningkan kembali. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sama hasilnya. Gampang ya. Oke, satu lagi. Kita akan membuat bagaimana coding menggunakan do while. Ya, nah, do while ini secara flowchart juga beda ya. Nah, kita buat dengan cara yang sama tadi. Kita buat saja dulu satu kelas baru ya untuk pembelajaran kita. Nah, kita buat ini looping do. Oke, looping do while. Oke, klik finish. Nah, langsung ke sini. Nah, untuk deklarasi variabelnya sama seperti while ya, tapi berbeda dengan for ya. Sekali lagi saya ulangin, kalau tadi di for kita mendeklarasikan variabel langsung di dalam blok for-nya ya, langsung di dalam function for-nya. Nah, ketika di while ataupun do while, nah kita melakukan deklarasi variabel di luar itu. So, kita deklarasikan dulu variabel awalnya, yaitu integer x sama dengan 1. Kemudian nah, baru kita panggil do. Ya, kita buat blok do. Ya. Nah, di sini ngapain nih do-nya? Do-nya adalah pertama mencetak dulu. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya. Nah, kita cetak ya system.out.print ya x. Oke, nah setelah x selanjutnya increment-nya ya, x sama dengan x plus 1. Oke, nah selanjutnya nah
kondisinya ya, while-nya itu diletakkan di luar blok looping-nya. So, di sini kita letakkan while ya X lebih kecil dari 6. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita save. Kita lihat hasilnya. Kita run. Oke, sama ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nah itu perbedaannya. Jadi kalau kalian mau ganti lagi kayak tadi nih, mau mengganti batasannya sama dengan 5 ya, lebih kecil sama dengan 5. It's okay ya. Jadi kalian boleh menggunakan logika yang berbeda untuk batasannya. Jadi kita run file kembali. Nah, sama 1, 2, 3, 4, 5. Oke kelas, itu video singkat ya tentang bagaimana mentranslasikan logika looping yang tadi kita sudah buat flowchartnya, yang sudah kita pelajari apa itu looping ke dalam Java. Jadi terserah kalian mau menggunakan tipe looping yang mana ya. Apakah mau menggunakan looping for ya, ataupun looping while, ataupun looping do while, sama aja semuanya ya. Yang penting logikanya benar ya, alurnya benar ya. Selanjutnya terserah kalian mau menggunakan yang mana yang menurut kalian yang lebih gampang. Oke class, thank you for your attention. Semoga bermanfaat. See you later. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.